Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Di penghujung pertemuan kali ini kita sampai pada bab surat Ad-Duha, yang mana surat Ad-Duha itu adalah surat Makkiyah. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena surat Ad-Duha turun di kota Mekah sebelum hijrah. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari di antaranya tajwid, terus makharijul huruf, dan juga isi kandungan daripada surat Ad-Duha, yang mana di situ ada 11 ayat. Sebelum memasuki bab ini, akan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, bintang ada tangan ya. Arkan, Fahri, Hanifah, dan dia Afila, ada Ana M. Oke. Isabiatin, Natasha, Akila masuk ya. Pipit, Aisyah Dwi, Fira. Oh, izin ya tadi ya. Wasiatul, Ekel, Maumin, Emir, Lintang, Katawan tinggi Luna, Andra, ya, Hanifah, Ivana. Oke. Selanjutnya kita memasuki pada bab selanjutnya, yaitu baca surat Al-Duha. Saya yakin Bapak Ibu yakin betul bahwa kalian biasanya kalau sore sudah mempelajari atau mengaji surat Al-Duha atau surat-surat pendek yang lain di juz 30 khususnya. Bisa nggak bisa, yang penting berusaha ya. Kita baca bersama-sama. Saya dulu atau bareng? Oh, pengennya bareng, oke. Dalam hitungan 3 kita langsung mulai ta'awud, bismillah, langsung ke ayat pertama. 1, 2, 3. Ta'awud, ta'awud, ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amen.
duha pendapat berapa? Ilmu tajwid diantaranya untuk ayat pertama. Ayat pertama wadduha. Di sini ada alif lam langsung dot. Alif lam ini dinamakan alif lam syamsiyah. Kenapa syamsiyah? Karena alif lamnya tidak terbaca, langsung wadduha. Itu. Jadi apa tadi? Alif lam syamsiyah. Kalau terbaca namanya alif lam qamariyah. Gitu ya. Wal qamari alif lamnya terbaca. Kalau wasyamsi alif lamnya tidak terbaca, semacam itu. Terus di akhirnya ada terdapat huruf apa? Mad. Di sini ada huruf mad. Mad apa? Mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya berapa? 1 alif 2 harokat, sama dengan 2 harokat. Yang kedua, pada ayat kedua, wal laili idza saja. Wal laili. Ini alif lam. Di sini juga termasuk alif lam syamsiyah karena lam yang pertama ini bergabung. Selanjutnya ida dibaca panjang sama dengan harokat. Panjangnya berapa? 1 alif 2 harokat. Ini sama mad asli atau mad tabi'i, sama panjangnya 1 alif 2 harokat. Jadi kalau bacanya wadduha, jadi salah karena 1 alif 2 harokat berarti 2 ketukan wadduha. Jadi tidak boleh dipanjangkan sendiri, tidak boleh. Lanjut ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sama. Ini juga mad tabi'i berupa huruf alif. Sama. Mana yang ini? Mad tabi'i berupa huruf alif. Ini juga sama. Panjangnya sama 1 alif 2 harokat. Selanjutnya ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini ada huruf mad tabi'i. Panjangnya sama 1 alif 2 harokat. Walal harus dibaca panjang, tidak boleh dibaca pendek. Walal akhiratu tidak boleh. Selanjutnya khairul laka, ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Tanwin apabila bertemu dengan huruf lam berarti masuk bacaan idgham ila guna. Idgham artinya memasukkan bila guna dengan tanpa mendengung. Jadi tidak boleh mendengung, tidak boleh khairul laka, tidak boleh, harus khairul laka. Idgham. Selanjutnya minal ula, mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya sama 1 alif 2 harokat. Lanjut ayat yang kelima,
ولسوف يعطيك ربك فترضى yu'tika. Mad tabi'i atau mad asli berupa huruf ya. Kalau yang ini alif. Alif. Ini juga alif. Kalau ini ya. Dalam bacanya satu alif dua harokat. Fatawdo. Ini bukan huruf ya, tapi ini adalah huruf alif. Ya, jangan salah. Ini huruf alif. Alif azimah. Yang ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sini ada huruf mim bertemu dengan huruf ya. Kita ingat apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ya, maka dibaca idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas, syafawi itu artinya bibir. Jadi tidak boleh dibaca mendengung. Salah kalau kalian bacanya alam yajid. Salah. Harusnya gimana? Alam yajid. Seperti itu ya. Alam yajid harus idhar. Jelas. Selanjutnya itu dulu. Selanjutnya yajid. Ini adalah qalqalah. Harful qalqalah, hurufnya qalqalah ada berapa? Emil? Huruf qalqalah di antaranya ada ma, satu, baju di toko, berarti ba, jim, dal, to, oh, ya. Baju di toko, singkatnya seperti itu. Jadi ini termasuk huruf qalqalah. Qalqalah itu artinya mantul, membalik, yajid. Tidak yajid, tapi harus membalik, yajid. Seperti itu. Alam yajid. Ini termasuk qalqalah sughra. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Selanjutnya yati mad tabi'i atau mad asli, yang mana ini adalah huruf ya. Selanjutnya mau ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Apabila tanwin atau nun mati, nun sukun bertemu dengan huruf fa, maka dibaca irfa. Sini irfa. Pertama mad tabi'i fa'a wa bacanya harus sama. Lanjut ayat yang ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada. Di sini terdapat bacaan yang panjang, mad, yang mana di sini ada huruf mad, dan dalam satu kalimat itu ada tasdid. Kalau tidak ditandai dengan tasdid, maka mad ini adalah mad lazim. Mad lazim ilmi mutaqal. Ada lafaz dhalla, ini adalah mad lazim.
karena tasdid. Ini panjangnya dan dapat 6 sampai 7 harokat, 7 ketukan di paling panjang. Fahada, ini juga ada mad tabi'i atau mad asli, panjangnya satu alif 2 harokat. Selanjutnya ayat yang ke-8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini ada panjang bacaan mad. Apabila huruf mad dapat hamzah di sini, itulah mad apa? Mad wajib atau mad jaiz? Mad wajib atau mad jaiz? Kalau masih dalam satu rangkaian kalimat berarti mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil panjangnya 5 sampai 6 harokat. Ilau fa'awna, ada tanwin bertemu dengan huruf fa sama dengan ini. Di tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf fa maka dibaca ifa. Selanjutnya fa'awna pada panjang karena terdapat huruf mad asli atau mad tabi'i, panjangnya satu alif 2 harokat. Dan di ayat yang ke-9, wa antal yatima fala taqhar. Ini apabila ada nun mati, maaf, ada nun bertasdid atau mim bertasdid, maka harus dibaca gunnah. Gunnah itu apa artinya? Benda fa amal, nggak boleh amal, nggak boleh. Maka harus mendengung lebih dahulu. Fa amal, dibaca gunnah. Selanjutnya yatima, sama dengan yang tadi. Ini terdapat bacaan mad asli atau mad tabi'i, panjangnya satu alif 2 harokat. Fala sama terdapat mad asli atau mad tabi'i berupa huruf alif, panjangnya satu alif 2 harokat. Ini juga terdapat taqhar. Seperti yang tadi saya sebutkan, huruf qalqalah baju di kokoh, kan? Bajim dan kokoh. Huruf kof ini termasuk huruf qalqalah, harus dibaca qalqalah pada taqhar, mantul atau membalik. Fala taqhar, itu. Selanjutnya ayat yang ke-10, فَأَمَّا السَّائِلَ, panjang, ulangi, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ini sama, mim bertasdid harus dibaca gunnah, mendengung. Selanjutnya ada alif lam. Alif lam di sini termasuk alif lam syamsiyah karena tidak terbaca, langsung masuk ke dalam huruf sin. Wa ammassa, saya ini dibaca panjang karena terdapat huruf lam. Nah, kita turunkan kalimat, maka ini dinamakan mad wajib muttasil.
Qasim panjangnya 5 sampai 6 harokat. Fala tanhar. Fala dibaca panjang karena terdapat huruf alif atau huruf mutabi'i. Selanjutnya tanhar. Tidak boleh dibaca menurun karena apa? Apabila ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf h, maka harus dibaca izhar. Yang mana huruf izhar ada berapa? Ada 6. Pertama alif atau hamzah. Terus ha, kha, ain, ghain, ha. Ini ha. Tidak boleh dibaca fala tanhar, tidak boleh. Maka harus dibaca izhar, jelas fala tanhar. Tapi tidak boleh berhenti tanhar, tidak boleh. Harus ya. Ketiga fala tanhar. Ayat terakhir 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Min tasdid. Ini sama. Harus dibaca mendengar atau mendengung. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Bacaan syiddah ini namanya bacaan syiddah. Syiddah itu tasdid. Apabila huruf qali tasdid, maka ada kalanya huruf tersebut adalah menandakan double ataupun ada pengidghaman, dan juga bacanya harus ditekan, tidak boleh lemah. Rabbika fahaddits harus ditekan. Itu. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di situ dalam surat Al-Duha itu terdapat bacaan tafkhim dan juga tarqiq. Ada yang tahu bacaan tafkhim itu apa? Ada yang tahu? Bacaan tafkhim itu bacaan tebal atau huruf-huruf yang dibaca tebal. Kalau tarqiq berarti sebaliknya. Tarqiq itu berarti huruf-huruf yang dibaca tipis, betul. Di dalam surat Ad-Duha di sini terdapat, saya ambil contoh fala tadhhar. Di sini terdapat huruf yang dibaca tebal atau tafkhim. Ini tidak boleh dibaca tarqiq. Karena apa? Karena huruf mati, huruf sukun berada atau jatuh setelah harokat fathah. Jadi kalau ada huruf mati berada setelahnya harokat fathah atau dhammah, maka harus dibaca tebal. Tidak boleh dibaca tarqiq, tidak boleh dibaca tipis. Fala tadhhar sama, R-nya sama, R-nya sama. Jadi tidak boleh dibaca tipis. Fala tadhhar, tidak boleh seperti itu. Kecuali dalam ilmu tajwid, ra ini dibaca tebal atau tafkhim, sama dengan ini. Sama juga dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dibaca tebal. Rahim ini dibaca tafkhim tebal. Adapun
tebal itu ada lam. Kalau kita buat lam jalalah atau lam yang menunjukkan keagungan seperti lafaz Allah, Allah itu maka dibaca takdim, tidak boleh Allah, harus dibaca tebal Allah. Untuk selanjutnya semua lam yang tidak berada dalam lafaz lam jalalah harus dibaca takdim seperti itu. Selanjutnya untuk dibaca ro itu tadi ada yang dibaca takdim dan dibaca takdim. Ro kalau di fathah dan juga di dhamma, harakatnya fathah dan juga dhamma, maka harus dibaca takdim tebal ro, tidak boleh ro, harus menunjukkan ungkapan yang tebal ro sama. Berbalik dengan ro yang dibaca kasroh. Ro yang dibaca kasroh itu harus dibaca tarkib atau tipis. Rijal katsira ri. Rijal dibaca tipis. Macam itu. Untuk selanjutnya mungkin ada yang kalian tanyakan, silakan untuk bertanya. Saya beri waktu untuk Putra dulu, silakan. Albian mau bertanya, silakan. Oke. Fatratul wahyi. Jadi apa yang dimaksud dengan fatratul wahyi? Fatratul wahyi itu adalah masa-masa di mana tidak ada turunnya wahyu atau tidak turun wahyu sama sekali. Jadi masa-masa fatratul wahyi bisa dikatakan adalah sebelum kedatangan kanjeng Nabi ataupun sebelum diutusnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu pengangkatan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena pada masa itu Nabi Isa mau dibunuh dan diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Dan dari masa itu sampai masa datangnya Nabi terakhir itu namanya fatratul wahyi. Ini berbeda pendapat masa kurun waktunya. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun dari jaraknya kanjeng Nabi Isa dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Jadi lama, ratusan tahun. Itu namanya kosong karena tidak ada nabi pada masa itu tidak ada nabi. Ya. Paham ya? Jadi masa fatratul wahyi adalah masa tidak ada wahyu yang turun dari Allah semacam itu. Ada lagi? Oke, gantian. Yang putri silakan. Tanya. Oke, anak yatim. Siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Anak yatim itu bukan anak yang sudah gede, terus misalkan sudah sekolah SMA. Sebenarnya anak yatim itu adalah statusnya mereka yang ditinggal orang tuanya, meninggal maksudnya. Ayahnya meninggal, dia masih dalam usia kurang lebih 0 sampai dengan usia balik. Usia balik berapa?
dia balik 15 tahun lah. Kalau udah 10 tahun gitu. Kalau 10 tahun berputra sudah nampak darinya tanda-tanda balik, maka dikatakan dia sudah balik. Seperti itu ya. Jadi kalau dia sudah menginjak usia balik, maka status yatim yang disandangnya sudah hilang. Jadi anak yatim itu, saya ulangi, anak yang ditinggal mati orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya berarti yatim piatu, ayah ibunya meninggal, dia masih kecil, masih balita. Sebelum menginjak usia dewasa, usia akil balik, maka dia tetap menyandang status anak yatim. Dia boleh mendapatkan santunan. Tapi kalau sudah gede, sudah usia SMA, bahkan sudah kuliah, maka dia sudah hilang predikat yatimnya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya. Oh ya. Apa isi kandungan surat? Oke, surat Al-Duha. Apa isi kandungannya? Kandungan surat Al-Duha diantaranya itu, karena surat Al-Duha diturunkan oleh Allah kepada Nabi, isi kandungannya adalah untuk membantah kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu mengatakan hantu Nabi itu sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Karena Pak sudah lama tidak mendapatkan wahyu, sudah lama wahyu tidak turun. Nah, surat Al-Duha ini sebagai bantahan bahwa kanjeng Nabi itu tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhannya. Selanjutnya, isi kandungan surat Al-Duha diantaranya adalah untuk mengasihi anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ini ayat ini ayat yang 9 itu menerangkan bahwa harus mengasihi pada anak yatim. Gitu. Dan juga memperkokoh persatuan dan kesatuan. Isi kandungan yang lain, jadi saling menghormati antar sama, seperti itu. Jadi isi kandungan yang paling utama adalah surat Al-Duha sebagai bantahan pada orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi itu sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Begitu ya? Bisa dipahami? Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sudah mendekati waktu istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.